Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi PRRI dan Permesta, di mana PRRI Permesta ini merupakan konflik yang berkenaan dengan sistem pemerintahan. Kita mulai dari PRRI. PRRI merupakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang mana PRRI pemberontakan PRRI ini terjadi di wilayah Sumatera. Nah, kita mulai dari latar belakangnya. Yang pertama adalah karena adanya kekecewaan pasukan militer Sumatera terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Jadi, untuk di bidang militer, pada tahun 1956 itu ada yang namanya sistem rasionalisasi. Sebenarnya sistem rasionalisasi itu terjadi sebelum tahun 1956. Jadi di sini sistem rasionalisasi itu adalah pemangkasan beberapa anggota TNI atau anggota militer, kemudian juga pemangkasan anggaran di bidang militer. Salah satunya tunjangan-tunjangan untuk kesejahteraan anggota militer dan juga beberapa aspek di kemiliteran itu dipangkas oleh pemerintah. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara. Ya, salah satunya misalnya alokasi di beberapa daerah. Kemudian pada tahun itu juga terjadi yang namanya defisit anggaran atau lebih besarnya pengeluaran daripada pendapatan negara. Jadi karena adanya defisit anggaran inilah pemerintahan berusaha bagaimana caranya memenuhi kebutuhan negara, masyarakat. Nah, jadi beberapa anggaran itu ada yang dipangkas. Itu cara dari pemerintahan, salah satunya adalah pada saat di tahun 1950 itu merupakan kabinet Juanda, pemerintahan kabinet Juanda. Jadi yang kedua, ketidakpuasan masyarakat Sumatera terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan pemerintahan pusat. Nah, pada saat itu sistem pemerintahan kita atau sistem masih menggunakan yang namanya sentralisasi, yang mana anggaran-anggaran itu dan juga kebijakan-kebijakan itu memang berasal dari pusat. Jadi pengelolaan anggaran itu dan pembagian anggaran itu diserahkan oleh pemerintahan pusat ke daerah masing-masing. Kemudian untuk pembagian alokasi pembangunan, alokasi biaya pembangunan dan juga perekonomian di daerah itu sangat mengalami ketimpangan pada saat itu. Jadi untuk di daerah-daerah di luar Jawa mungkin mendapatkan beberapa persen perbedaannya dari daerah yang dekat dengan ibu kota. Jadi dulu pemerintah lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur itu di wilayah dekat dengan ibu kota, sedangkan daerah-daerah yang memang jauh dari ibu kota itu lebih disedikitkan lah untuk alokasi biaya pembangunannya. Kemudian untuk latar belakang ketiga adalah dominasi pengaruh PKI di pemerintahan pusat. Nah, di sini untuk PRRI itu sendiri anggota-anggota pemberontakannya itu lebih banyak orang-orang yang berada di bidang kemiliteran. Jadi seperti kita ketahui, untuk anggota TNI dan juga PKI itu merupakan musuh bebuyutan. Kenapa musuh bebuyutan? Karena seperti kita ketahui, di tahun 1948 itu ada terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, namun di tahun 1950 sampai 1955 itu PKI diperbolehkan oleh Insinyur Soekarno untuk
bangkit kembali. Kemudian di tahun 1955 itu diizinkan juga untuk mengikuti pemilihan umum untuk pemilihan umum partai kepartaian. Nah, hal inilah yang membuat anggota TNI khususnya di wilayah Sumatera itu geram akan adanya akan bangkitnya PKI. Nah, mereka juga tidak ingin kejadian PKI Madiun atau pengaruh-pengaruh komunis itu ada di pemerintahan pusat. Mereka takut sasaran PKI ini nantinya ke TNI. Kemudian yang keempat, mundurnya Muhammad Hatta sebagai perwakilan masyarakat luar Jawa dan dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956. Nah, Muhammad Hatta ini meminta untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden itu tidak serta-merta karena adanya konflik internal yang terjadi di pemerintahan terhadap konflik internal atau perbedaan pendapat yang terjadi antara Muhammad Hatta dan juga pemerintahan pusat pada saat itu. Namun mundurnya Muhammad Hatta ini dikarenakan karena perbedaan konsep dari sistem pemerintahan itu sendiri dengan yang terjadi di tahun 1955 itu sendiri. Jadi gini maksud Ibu, pada tahun 1950 sampai 1959 Indonesia menganut yang namanya sistem pemerintahan parlementer, di mana di sistem pemerintahan parlementer kepala negara hanya berdiri sendiri. Ingat, kepala negara hanya berdiri sendiri dan tidak ada yang namanya wakil presiden. Nah, sedangkan di konsep pemerintahan parlementer di tahun 1950 sampai 55 itu meskipun kita menggunakan sistem parlementer, tapi masih ada embel-embel wakil presiden. Nah, wakil presiden ini tidak ada fungsinya sebenarnya menurut Muhammad Hatta. Jadi karena berbeda konsep inilah Muhammad Hatta meminta untuk lengser dari jabatan wakil presiden di tahun 1955. Namun tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno karena Insinyur Soekarno menganggap merasa sayang terhadap Muhammad Hatta karena memang Muhammad Hatta sedari awal menjabat jadi presiden sudah menemani Insinyur Soekarno. Nah, kemudian di sini Muhammad Hatta itu merupakan wakil atau perwakilan dari atau penampung aspirasi masyarakat yang berada di luar Jawa. Nah, dengan mundurnya Muhammad Hatta ini otomatis perwakilan atau orang-orang yang atau aspirasi dari orang-orang di luar Jawa itu tidak ada lagi. Kemudian ada peristiwa Cikini. Nah, peristiwa Cikini ini merupakan peristiwa di tahun 1900 kalau nggak salah tanggal 30 November 1957 di mana ada peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Insinyur Soekarno. Dulu ada ada 5 kali pengeboman atau pelemparan granat ke Insinyur Soekarno. Jadi diduga ada orang yang mengira atau memfitnah bahwa yang melakukan percobaan pembunuhan itu merupakan orang-orang yang berasal dari anggota TNI yang memberontak. Salah satunya adalah PRRI. Karena inilah merasa mereka itu dituduh, ini semakin membuat PRRI ini semakin ingin melepaskan diri lah dari Indonesia.
Oke, kita lanjutkan ke jalan gerakan PRRI. Oke, 1. Para perwira militer Sumatera kemudian membentuk dewan-dewan militer daerah. Jadi dewan-dewan militer daerah ini fungsinya merupakan sebagai dewan tandingan dari pemerintahan pusat. Kemudian bertujuan untuk melaksanakan perbaikan, pembangunan, dan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. Jadi dewan tandingan ini kan mereka kalau bentuk dari pemberontakan PRRI ini, mereka itu lepas dari pemerintahan Indonesia atau mendirikan negara sendiri. Pemberontakannya tidak ingin mengikuti peraturan dari pemerintahan pusat, pemberontakan mereka. Jadi mereka membuat ada beberapa daerah yang memang mereka buat penjagaannya itu disebut dengan dewan tandingan. Jadi kalau misalnya ada dari pemerintah pusat melakukan operasi militer atau melakukan perlawanan terhadap PRRI, itu ada penjaganya masing-masing, ada yang menjaga. Kemudian juga selain itu, sebelum ada misalnya nggak ada yang namanya operasi militer, mereka juga ada SDM yang mereka kelola sendiri. Kemudian hasil dari SDM-nya mereka buat untuk memfokuskan untuk perbaikan, pembangunan, dan juga ekonomi di wilayah Pulau Sumatera, atau anggaran yang mereka miliki itu difokuskan atau gimana caranya untuk bisa memperbaiki tatanan perekonomian di wilayah mereka. Jadi kalau misalnya ada penjualan SDM, itu mereka nggak lagi nyetorin ke pemerintahan pusat. Kemudian dewan tandingan untuk PRRI ini ada 3. Ada Banteng itu di Sumatera Tengah, kemudian ada Dewan Gajah itu Sumatera Utara, kemudian ada Dewan Garuda Sumatera Selatan. Kemudian PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintahan pusat pada tanggal 10 Februari 1958. Apa isi tuntutannya? Oke, isi tuntutannya adalah mendesak PM Juanda untuk mundur. Kenapa PM Juanda disuruh mundur? Karena menurut PRRI, PM Juanda sudah gagal untuk melaksanakan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri Juanda ini dinilai tidak adil, apalagi tentang pengalokasian anggaran. Malahan dia dinilai timpang terhadap daerah-daerah yang berada di wilayah Jawa. Sementang-mentang di wilayah Jawa adalah wilayah yang dekat dengan pemerintahan, lalu untuk daerah yang di luar Jawa, untuk anggaran alokasi anggarannya malah lebih sedikit ketimbang di daerah pusat ibu kota. Ya, malahan di daerah ibu kota untuk pembangunannya lebih bagus, lebih banyak anggarannya ketimbang di daerah-daerah. Kemudian segera membentuk Zakon Kabinet Nasional yang terbebas dari PKI dan komunis. Nah, Zakon Kabinet ini maksudnya adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya yang berada di kabinet. Kabinet ini merupakan kayak misalnya MPR, kayak DPR, itu merupakan kabinet, menteri-menteri misalnya. Nah, jadi PRRI ini menuntut adanya Zakon Kabinet Nasional. Jadi Zakon ini merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka meminta orang-orang yang memang ahli di bidangnya yang menjadi menteri atau mengisi kabinet di kabinet Juanda. Jadi di sini maksudnya ahli adalah misal menteri agama memang mengerti tentang agama. Jangan menteri agama, malahan yang mengisi adalah orang-orang yang memang dari partai-partai yang pendukung dari atau partai-partai yang memang bersatu dengan
PM Juanda maksudnya. Kemudian atau misalnya politik balas budi. Politik balas budi itu adalah mau dia ahli apa enggak, yang penting ya udah menduduki di situ, menduduki jabatannya sebagai menteri. Kemudian untuk kebijakan-kebijakannya udah sakarepmu dewe. Kemudian kemudian yang terbebas dari PKI dan komunis. Sekali lagi kita ketahui bahwa PRRI merupakan orang-orang yang memang di bidang militer, yang di bidang TNI, di mana TNI ini merupakan musuh bebuyutan dari PKI. Nah, mereka nggak suka dengan adanya komunis di Indonesia karena mereka menilai komunis itu sangat bertentangan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Takutnya pihak komunis ini menginginkan pergantian ideologi lagi, atau ingin mengganti ideologi. Jadi mereka memang menginginkan ya udah nggak usah ada lagi komunis di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Kemudian yang keempat, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri jika dalam 5x24 jam pemerintahan pusat tidak memberikan tanggapan. Jadi dalam waktu 5 hari, PRRI meminta pemerintahan pusat untuk memberikan tanggapan. Apakah disetujui atau tidak. Alhasil setelah 5 hari tidak ada tanggapan dari pemerintahan pusat. Dan pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein selaku ketua Dewan Banteng mengumumkan atau mengproklamasikan berdirinya PRRI di Pulau Sumatera. Kemudian PRRI menunjuk Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Jadi di sini sekali lagi Ibu bilang, PRRI itu membentuk negara mereka sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Itu bentuk pemberontakan mereka. Itu lepas dari pemerintahan Indonesia. Tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Itu merupakan bentuk pemberontakan mereka. Makanya ada yang namanya Perdana Menteri dan juga ada yang namanya dewan-dewan tandingan. Dewan-dewan tandingan ini kayak misalnya wilayah ini siapa yang memimpin, wilayah ini siapa yang memimpin. Kemudian kita masuk ke latar belakang gerakan Permesta. Oke, latar belakangnya untuk Permesta ini hampir sama dengan PRRI. Kalau bedanya, Permesta ini berada di Sulawesi, sedangkan PRRI ini berada di Sumatera. Kemudian untuk Dewan Tandingan, ingat ini nanti akan ada di soal. Untuk Dewan Tandingan juga ada, cuma bedanya Dewan Tandingan yang ada di Permesta itu cuma ada 1, sedangkan Dewan Tandingan yang ada di PRRI itu ada 3, ya. Kemudian untuk Permesta itu lebih dulu diproklamasikan, yaitu pada tanggal 2 Maret 1957, sedangkan untuk PRRI itu di tahun 15 Februari 1958. Tujuannya hampir sama, kemudian latar belakangnya juga sama semua. Kemudian gerakan Permesta juga. Nah, ini ada dugaan bahwa gerakan Permesta ini didukung atau ditunggangi oleh Amerika Serikat. Ada bantuan atau ada dukungan dari Amerika Serikat. Kenapa jadi Indonesia berspekulasi bahwa Permesta ini ada dukungan dari Amerika Serikat? Ternyata pada tahun 1958 itu Indonesia ada menemukan atau ada menembak
pesawat yang digunakan oleh Allen Pope ditembak di Ambon. Nah, Allen Pope ini merupakan WNA asal AS atau Amerika Serikat yang diduga merupakan agen CIA, yang mana CIA ini merupakan Central Intelligence Agency. Jadi ini cuma spekulasi aja karena ada ditembaknya anggota anggota CIA di wilayah Ambon. Nah, pada saat itu kan ada konflik Permesta. Nah, akhir pemberontakan PRRI. Nah, PRRI, pemerintah, karena ada pemberontakan tersebut, pemerintah langsung membuat suatu kebijakan, yaitu melakukan operasi militer sejak Maret 1958. Gerak cepat pemerintah setelah Februari 58 memproklamasikan adanya PRRI, langsunglah pemerintah 1 bulan kemudian merancang atau melakukan serangkaian operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. Ada 4 operasi militer, bisa kalian lihat. Kemudian selama kurang lebih 3 tahun TNI melakukan operasi militer, ruang gerak PRRI semakin terbatas. Ya jelas, kenapa jadi ruang gerak PRRI sangat terbatas? Bayangkan, PRRI hanya mempunyai 3 dewan tandingan, sedangkan di operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah itu anggotanya lebih banyak ketimbang lawan, ya. Anggota untuk operasi militer ada 4 kelompok melawan 3 kelompok, otomatis yang 4 kelompok menang. Dan juga ruang gerak dikepung oleh militer milik pemerintah pusat. Nah, kemudian di tanggal 29 Mei, karena ruang geraknya PRRI udah terkepung, kemudian sudah nggak bisa gerak lagi, kemudian Ahmad Hussein di tahun 29 Mei 1961 itu menyerahkan diri kepada pemerintahan pusat. Ya udah, aku ngalah, kata Ahmad Hussein. Kemudian setelah Ahmad Hussein menyerah atau diikuti juga dengan anggota-anggota yang lain dan juga diikuti oleh Permesta. Kalau PRRI itu ada 4 operasi militer, ada 4 kelompok operasi militer melawan 3 dewan tandingan, dewan militer dari PRRI. Kalau di Sulawesi itu hanya operasi militer hanya 1 juga, 1 lawan 1 dengan dewan tandingan yang ada di Permesta. Namun melihat Ahmad Hussein menyerahkan diri, ikutlah Vijen Samuel menyerahkan diri ke pemerintahan pusat. Jadi Vijen Samuel dan para anggota Permesta lainnya memutuskan untuk melarikan diri dan melanjutkan perlawanan di dalam hutan. Tapi karena mereka juga merasa terkepung, ya udah mereka menyerahkan diri kepada pemerintahan pusat. Nah, imbas dari pemberontakan Permesta dan PRRI dan Permesta ini, di tahun 1963 pemerintah ada membuat peraturan tentang otonomi daerah atau desentralisasi. Jadi nggak ada lagi yang sistem sentralisasi. Jadi ada untungnya untuk pemberontakan PRRI dan Permesta. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PowerPoint